Syarat untuk membentuk P2K3 yang pasti yang pertama adalah satu, ketuanya haruslah pimpinan tertinggi di sebuah tempat kerja tersebut. Kalau dia proyek, berarti kepala proyek. Kalau dia pabrik, kepala pabrik. Kalau dia kantor, berarti siapa direktur di kantor tersebut. Itu yang satu. Yang kedua, video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Sarifudin Poleh, masih ada jaket seperti yang dipakai Pak Denny nggak? Wah, ini ya jaketnya keren kan ya? Wah, ini jaket pilot bomber ya. Nah, ada kalau teman-teman masuk ke Mediatama online shop ya di Tokopedia. Nah, teman-teman bisa masuk ke sana, nanti teman-teman bisa order atau datang aja di kantor Mediatama di Meruya ya. Pastikan teman-teman cek tuh Mediatama di GPS-nya ada di sana. Nanti ketemu sama tim Mediatama. Berapa harganya? Cek di Tokopedia. Tokopedia. Tuti Amelia, kalau gedung 3 lantai apa wajib pasang sprinkler Pak Denny? Nah, ini sebenarnya ada regulasi nih Permen PUPR nih. Aduh, saya lupa nih yang terupdate yang terbaru ya. Sebenarnya sprinkler ataupun hidran itu diwajibkan untuk gedung ataupun tempat kerja yang memang lebih dari 3 lantai. Nah, tapi kalau hanya ruko di bawah 4 lantai ya, itu cukup apar saja teman-teman semua. Nah, itu regulasinya. Tapi kalau sudah di atas 3 lantai, pasti diminta itu ada regulasi sebelum gedung tersebut ada SLF-nya, surat layak fungsinya, teman-teman pasti akan diminta tuh. Apakah ada sprinklernya, apakah ada hidrannya, apakah ada ahli K3 spesialis kebakaran, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau memang tahu banyak yang palsu, kenapa tidak disidak atau dilaporkan ke pihak yang berwajib? Kenapa dibiarkan gitu aja? Saya juga curiga nih, jangan-jangan petugas yang resmi dapat keuntungan dari oknum pembuat SEO palsu. Waduh, ini pertanyaan sensitif nih ya. Dari Basar Basir, Pak, kalau Bapak cek nih ya, cek di Google atau di YouTube, banyak sekali tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh tim dari Kemenaker bekerja sama dengan kepolisian untuk menindaklanjuti sertifikat SEO lisensi yang palsu. Tapi yang namanya manusia ya pasti akan sembunyi-sembunyi, akan ya ada demand ya, ada kebutuhan, ada penyedia. Nah, saling connect nih. Tapi kalau kita sendiri tahu nih sebagai orang di internal perusahaan, terus ada K3-nya nembak atau kita tahu nih sertifikat atau lisensinya palsu, ya dari kitanya harus dimulai kayak gitu. Jangan menerima kontraktor atau subkon yang memang lisensinya palsu. Tapi kalau misalkan di internal kita sendiri kita tidak aware, tidak peduli dengan lisensi sama sertifikat palsu, ya gimana mau memberantas para pemalsu-pemalsu itu? Jadi pemalsu itu membuat palsu karena ada permintaan. Coba kalau nggak ada permintaan, pasti dia juga nggak akan buat. Seperti itu dah layaknya antara kebutuhan sama penyedia dari sertifikat palsu. Jadi kalau teman-teman semua cek di YouTube atau cek di Google, banyak loh yang sudah ketangkap karena membuat sertifikat atau lisensi atau SEO yang palsu. Afifur Rahman bertanya, untuk masuk kuliah teknik K3 dari jurusan IPA, apa IPS, atau dua-duanya? Teknik K3, apa ya maksudnya ya? Kalau teman-teman mau masuk kuliah sarjana kesehatan masyarakat, peminatan K3, teman-teman bisa masuk lewat IPA atau IPS sebenarnya ya. Tapi pastikan teman-teman mau milihnya yang mana. Ya, perguruan tinggi yang mana? Coba cek dulu kredibilitasnya, akreditasinya, alumni-alumninya. Coba dicek semua ya sebelum teman-teman memilih perguruan tinggi yang memang ada peminatan K3. Itu yang harus lebih pentingnya lagi. Petra Klep, Pak Kaci, Pak Kaci, bisa nggak kasih tips apa saja yang harus dilakukan sebelum membentuk P2K3 di tempat kerja? Apa saja yang harus dilengkapi? Kalau teman-teman belajar P2K3, teman-teman bisa membaca regulasinya Permenaker nomor 4 tahun 1987. Di sini ada berbicara nih di pasal 2-nya. Setiap tempat kerja yang memiliki potensi bahaya besar, nah bahaya besar ada 4 nih, ada peledakan, keracunan, kebakaran, penyinaran radioaktif, wajib membentuk yang namanya P2K3. Nah, syarat untuk membentuk P2K3 yang pasti yang pertama adalah satu, ketuanya haruslah pimpinan tertinggi di sebuah tempat kerja tersebut. Kalau dia proyek, berarti kepala proyek. Kalau dia pabrik, kepala pabrik. Kalau dia kantor, berarti siapa direktur di kantor tersebut. Itu yang satu. Yang kedua, harus sudah ada ahli K3 umum.
ahli K3 umumnya telah memiliki SKP, surat keterangan penunjukan berdasarkan Permenaker 02 tahun 92 nih. Nah, di SKP tersebut akan tertulis si orang ini kerjanya di mana. Kalau orang tersebut memang benar kerja di perusahaan yang tadi, P2K3-nya bisa disahkan. Tapi misalkan teman-teman, Pak, ini kita ada ahli K3 umum, tapi SKP-nya dari perusahaan lain. Kita ajukan tuh untuk pengesahan P2K3, pasti kena tolak. Kenapa? Karena tidak sah nih teman-teman. SKP tersebut sah kalau memang sesuai dengan perusahaannya. Jadi ada ketua, ada sekretaris, satu lagi ada anggota. Nah, anggotanya itu terdiri dari 50% dari level pekerja dan 50% dari level manajerial. Jadi jangan semuanya manajerial, nanti untuk aspirasi si pekerja nggak tersampaikan. Atau sebaliknya, misalkan 100% isinya semuanya adalah pekerja. Decision maker untuk budgeting nggak ada. Jadi diusahakan ya, ada 50% dari level pekerja, 50% dari level manajerial. Ya, jadi ada 3 unsur itu. Ketua, sekretaris, dan anggota. Detailnya dibaca Permenaker nomor 4 tahun 1987 mengenai P2K3, Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Fahri Rahfi Hendarwan. Assalamualaikum, izin bertanya, apakah sama potensi bahaya dengan potensi kecelakaan kerja? Teman-teman harus tahu dulu nih, apa itu bahaya, apa itu kecelakaan kerja. Nah, kalau kita berbicara mengenai bahaya, bahaya itu bahasa Inggrisnya adalah hazard. Hazard itu kebagi 2 nih teman-teman. Ada yang namanya safety hazard, ada yang namanya health hazard. Nah, safety hazard juga kebagi menjadi 4 nih. Ada yang namanya bahaya kinetik, bahaya tekanan, bahaya mekanikal, dan bahaya elektrikal. Sedangkan kalau safety hazard tadi 4, kalau health hazard ada 5. Bahaya fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Nah, itu ngomongin soal bahaya. Bahaya atau hazard adalah sumber-sumber terjadinya risiko, terjadinya kecelakaan. Nah, itu ya. Jadi bahaya itu adalah sebabnya. Sedangkan risiko adalah akibatnya. Nah, risiko adalah akibatnya. Salah satu akibatnya adalah kecelakaan kerja. Risikonya adalah kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja bisa jadi terpotong, terpapar, terinjak, tertimpa, tertusuk, dan lain sebagainya. Itu adalah akibat yang ditimbulkan oleh si potensi bahaya. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai kecelakaan kerja, kecelakaan adalah kejadian yang terjadi secara tiba-tiba yang tidak diinginkan jika ya terjadi kerugian aset, ataupun kerugian jiwa manusia. Nah, itu adalah kecelakaan. Jadi intinya kalau ada kerugian aset dan kerugian jiwa manusia itu adalah kecelakaan atau lebih dikenal dengan istilah eksiden. Nah, itu ya teman-teman semua ya. Apa beda potensi bahaya dan kecelakaan atau potensi kecelakaan kerja? Semoga membantu.